Orang-orang ini malah dipukuli dan dicegat para preman. Setelah tak berdaya, wajah mereka ditutup lalu dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh, tepatnya di ujung kota dan tidak ada orang yang tahu keberadaan tempat ini. Setelah sampai, mereka disambut oleh orang bersenjata. Sebelumnya di kota Tiongkok ada seorang pemuda yang ditawarkan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Gajinya fantastis dan akan diberikan tempat tinggal mewah. Pemuda bernama Pan Seng ini pun tertarik sampai ia rela meninggalkan pekerjaannya. Bahkan Pan Seng sampai menyambut tase dan meretas presentasi kantor lamanya. Tanpa pikir panjang, Pan Seng dan beberapa orang lainnya dari Tiongkok pun langsung berangkat. Orang yang memandu mereka adalah Chai. Setelah sampai di negara tujuan dan mereka jalan-jalan sebentar, ternyata mereka malah dipukuli. Pan Seng sebenarnya masih sempat untuk kabur, namun ternyata ia malah dipukul oleh Chai. Begitulah mereka bisa sampai ke tempat yang terlihat sangat mengerikan ini. Mereka ternyata dibawa ke pusat kendali judi online. Semua janji terkait dengan pekerjaan mewah dan tempat tinggal yang nyaman hanyalah kebohongan belaka agar mereka tertarik. Setelah sampai di sini dengan cara pemaksaan, paspor mereka pun ditahan. Tempat ini pun juga mengumpulkan para wanita-wanita cantik yang ditugaskan untuk menggoda para calon pemain di situs mereka. Setelah ditunjukkan tempat kerjanya, mereka pun dibawa ke tempat tinggal mereka yang ternyata terletak di sebuah sekolah sehingga tidak mudah dicurigai. Dalam satu bangunan yang sempit ini ada puluhan orang tidur dengan sesak, sangat berbeda dengan yang dijanjikan. Di sini mereka dipaksa bekerja untuk menipu semua orang di dunia yang tertarik dengan judi online dan investasi bodong. Jika mereka mencoba untuk kabur atau menolak perintah, tentu saja serangan secara fisik akan mereka terima. Pan Seng yang baru saja dipaksa bekerja di sini mencoba untuk menaruh pesan pertolongan di jendela. Saat mencoba untuk mencari jalan kabur, Pan Seng malah terjatuh. Di dalam toilet ini juga ada seorang wanita yang sudah lama bekerja di markas judi online ini. Ia pun berkata percuma saja untuk kabur karena hanya akan mendapat siksaan. Wanita ini pun juga dijebak dan tipu bisa sampai di sini. Anna awalnya adalah seorang model yang berbakat, namun Anna malah mendapat masalah saat bosnya mendapat kabar kalau ada kartu pengenal yang menggunakan foto Anna dan menawarkan pekerjaan erotis. Tentu saja bos menganggap Anna sudah merusak reputasi perusahaan, padahal kartu pengenal itu bukan Anna yang membuatnya. Ada orang yang tak bertanggung jawab menggunakan fotonya. Anna pun mencoba mencari pekerjaan lain, namun ternyata lagi-lagi pekerjaan yang ditawarkan kepadanya adalah foto model pakaian dalam. Tentu saja Anna tidak mau. Sampailah ada salah satu temannya menawarkan Anna pekerjaan lain. Anna ditawarkan menjadi seorang pemandu game online dengan gaji sangat besar. Awalnya Anna merasa ragu, namun akhirnya ia pun menerima tawaran itu. Para wanita ini dibawa ke tempat kerja baru mereka, namun mereka malah masuk ke negara lain secara ilegal dan paspor mereka ditahan. Lingkungan pekerjaannya sangatlah berbeda dengan yang dijanjikan. Ternyata mereka semua dipekerjakan oleh salah satu perusahaan judi online terbesar di negara ini. Setiap bekerja mereka harus berpakaian seksi dan handphone mereka ditahan. Mereka harus menarik sebanyak-banyaknya orang untuk bermain di situs mereka. Di sini juga banyak pekerja laki-laki yang ditugaskan sebagai admin. Salah satunya adalah Pan Seng. Pan Seng sempat ingin memberikan pesan SOS kepada orang-orang, namun pergerakannya hampir saja ketahuan sehingga ia mencoba membuangnya ke kloset. Toilet itu malah rusak sehingga Pan Seng harus menelan kertas berisi pesan pertolongannya. Nasib baik bagi Pan Seng karena pengawas tidak menemukan hal mencurigakan pada dirinya. Perusahaan judi online seperti mereka tentu saja memiliki mangsa yang diprioritaskan, yang mereka sebut dengan ikan besar. Ikan besar ini biasanya para pemuda-pemuda yang sangat ambisius dengan uang. Awalnya diberikan kemenangan. Tentu saja begitulah trik situs judi online untuk menarik lebih banyak pemain. Salah satunya adalah Tian. Jiwa mudanya dengan sejuta impian dijadikan kelemahan oleh pengendali judi online sampai Tian menaruhkan uang yang lebih banyak. Dan disitulah kekalahan pertamanya terjadi. Karena merasa penasaran dan tak terima akan kekalahan sebelumnya, Tian harus mencari cara untuk berjudi lagi. Perusahaan judul tempat Tian bermain malah memberikan Tian pinjaman dana semacam pinjol. Sampai akhirnya Tian diberikan kemenangan lagi sehingga ia bisa memberikan pacarnya alat musik yang mahal. Tian masih belum sadar kalau kini ia sedang masuk ke dalam jeratan maut. Admin judul tersebut terus memberikan tawaran menggiurkan kepada Tian. Tian merasa yang berhubungan dengannya adalah wanita cantik dan seksi, padahal tidak. Tian pun semakin kecanduan sampai ia menjual semua barang-barangnya berharap akan mendapat keuntungan yang besar kelak. Pemuda ini rela menjual mobilnya hanya untuk berjudi online, padahal sebelumnya ia sudah membuat banyak masalah karena hutang yang begitu banyak sampai banyak barang di rumahnya dirampas oleh penagih hutang. Tian sempat selamat karena orang tuanya membayar
membayarkan hutangnya. Saat ini, Tian hanya diberikan HP jadul agar tidak kembali main judol. Namun ia malah menjual mobil orang tuanya. Karena sudah tidak ada HP, Tian meminta pacarnya untuk bertaruh untuknya menggunakan HP pacarnya. Tian meminta pacarnya untuk bertaruh pada pertandingan Korea melawan Jerman. Tian bertaruh untuk Korea. Ternyata hasil akhir Korea memenangkan pertandingan dan Tian merasa dirinya menang taruhan kali ini. Tian merasa sangat senang sekali. Tapi ternyata pacarnya membatalkan taruhan tepat sebelum pertandingan dimulai karena takut Tian akan kalah lebih banyak. Tian pun merasa kesal karena kemenangannya dibatalkan sampai ia menyakiti pacarnya sendiri. Pemuda ini sangat frustasi karena sudah banyak sekali hartanya hilang karena judi online. Sampai-sampai ia mengurung ibunya sendiri dan memaksa ibunya memberitahukan kata sandi berangkasnya. Tian mengancam akan menyakiti dirinya sendiri sampai akhirnya sang ibu memberitahukan sandinya. Di dalam berangkas, Tian menemukan sertifikat rumah dan mengambil HP yang biasa ia gunakan untuk bermain judol. Para admin judol pun kaget melihat Tian kembali online karena Tian adalah mangsa empuk bagi mereka. Tian pun ditawarkan untuk investasi lebih besar. Tian pun tergoda dan menggadaikan salah satu rumah milik orang tuanya. Saat Tian menelpon ke nomor situs judol ini, bos mereka pun memanggil salah satu wanita cantik yang juga bekerja di sini untuk menjawab telepon Tian. Dengan sedikit rayuan, Tian pun percaya untuk mengirim uang senilai ratusan miliar ke situs investasi buatan mereka dengan iming-iming keuntungan 30%. Ana diminta untuk mempertahankan Tian di telepon, dan para admin di situs judol ini pun cepat-cepat menarik semua uang yang dikirim oleh Tian. Transaksi Tian dengan jumlah besar ini pun sampai ke pihak kepolisian karena sangat mencurigakan. Para admin judol ini pun dengan cepat menarik semua uang senilai miliaran rupiah hasil menipu salah satu pemainnya. Mereka harus cepat menarik uangnya sebelum transaksi mencurigakan ini diblokir oleh bank. Setelah uang ratusan miliar ditarik, Tian pun langsung diblokir oleh admin judol tempat ia berinvestasi. Tian dalam masalah besar karena baru saja tergoda investasi senilai miliaran rupiah. Orang tua Tian dan kekasihnya yang curiga pun langsung mencoba mendatangi Tian yang kini sudah sangat frustasi karena terus-terus tertipu situs judi online. Saat pacarnya sudah tiba, Tian malah loncat dari atas apartemennya di depan mata pacar dan orang tuanya. Benar-benar judi online menghancurkan hidup orang. Sedangkan para admin dan bos situs judol tadi bersenang-senang dan berpesta atas hancurnya hidup seseorang. Tidak ada rasa bersalah dalam diri mereka atas semua tindakan penipuan dan perampasan yang mereka lakukan. Mereka membela diri dan menyalahkan korban mereka karena sudah rakus. Lihatlah betapa bahagianya mereka setelah membuat nyawa seseorang melayang. Pekerja wanita ini tidak diizinkan pulang padahal ia sudah melebihi target penjualan di situs judi online tempat ia bekerja. Bahkan penipuan yang ia lakukan demi bebas dari tempat kerja ini sudah sampai menghilangkan nyawa seseorang. Bos licik ini malah ingin menikahi Hana dan memaksa Hana melakukan hal tak senonoh kepadanya. Untung saja ada salah satu admin pria yang ingin bertemu dengan bos. Setelah mendapat keuntungan besar, manajer di situs judi online ini mengajak semua pekerja untuk jalan-jalan dan mengambil foto. Seolah-olah mereka baik-baik saja dan bahagia untuk dikirim kepada keluarga mereka. Padahal mereka semua dipekerjakan secara paksa. Benar-benar trik yang sangat licik dari perusahaan judi online ini. Pan Seng pun sekarang menjadi pekerja yang paling disayangi karena sudah berhasil membuat situs mereka untung banyak. Tapi tentu saja Pan Seng tetap ingin keluar dari sini sehingga ia menitipkan sebuah uang bertuliskan nomor telepon panggilan darurat lalu diberikan kepada salah seorang pekerja yang akan dipulangkan. Para admin slot ini akan dipulangkan karena rekomendasi dari Pan Seng kepada bosnya. Namun ternyata mereka semua tidak benar-benar dipulangkan, melainkan akan dijual. Chai yang akan mengurus penjualan semua pekerja ini. Lalu saat ia membutuhkan uang kertas, Chai mendapatkannya di salah satu pekerja. Chai pun menggunakan uang itu untuk membeli rokok. Namun ternyata kasir ini menolak uang itu karena ada tulisan tangan. Jika diingat kembali, Pan Seng yang menuliskan nomor panggilan darurat kepada kepolisian internasional lalu memberikannya kepada salah satu pekerja yang akan dibebaskan. Bos Lu pun langsung mengumpulkan semua admin slot yang ia pekerjakan. Mereka semua diminta untuk mengaku. Chai sebenarnya sudah tahu uang itu milik Pan Seng. Namun entah mengapa ia hanya diam saja. Pan Seng dan Ana malah sama-sama mengaku, lalu disinilah Pan Seng mengungkapkan bahwa dirinya ingin bebas. Ia juga mengajak pekerja lainnya untuk menuntut kebebasan, namun teman-temannya malah ingin tetap di sini karena uang.
Admin judi online ini pun harus dihukum karena mereka semua sudah mencoba untuk kabur dari tempat kerja mereka. Semua hak kebebasan mereka sudah benar-benar terenggut. Saat para pekerja akan dibawa ke tempat tinggal mereka, Ana malah mencoba kabur dari bus. Ia mencoba untuk lari sejauh mungkin sampai para pengawas tidak bisa menemukannya. Ana yang ingin melarikan diri mencoba untuk datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa mereka dipekerjakan secara paksa. Namun ternyata polisi di sini sudah bekerja sama dengan perusahaan judi online tempat Ana dipekerjakan. Para polisi ini pun langsung menahan Ana dan diserahkan kembali ke bosnya. Karena pelanggaran yang dilakukan Ana sudah sangat berat, maka ia pun akan dihukum. Ana dimasukkan ke dalam karung lalu dilempar ke sungai. Chai pun merekam itu semua untuk bukti kepada bos besar. Namun ternyata Ana dikeluarkan lagi dan Chai malah mengembalikan paspor Ana dan membiarkannya pergi. Chai ternyata selama ini ingin menolong Ana. Kini Ana pun sudah dianggap telah tiada berkat bukti rekaman dari Chai. Setelah mendapatkan kebebasannya, Ana mencoba untuk pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Namun ternyata di rumahnya sudah ada polisi yang menunggu untuk menangkap Ana. Pihak kepolisian Tiongkok sudah menetapkan Ana sebagai buronan karena identitasnya sebagai admin judi online sudah terungkap. Ana sempat tak mengaku, namun pihak kepolisian pun langsung mempertemukan Ana dengan salah satu korban yang tertipu oleh Ana saat dipaksakan bekerja di situs judi online. Ana benar-benar tak menyangka kalau pekerjaannya sudah merenggut nyawa seseorang. Akhirnya Ana pun membantu pihak kepolisian untuk mengungkap di mana sarang perusahaan judi online yang bersembunyi di suatu negara kecil. Pihak kepolisian Tiongkok pun sudah menemukan target mereka dan lokasi persembunyian perusahaan judi online. Beberapa markas kecil sudah berhasil diringkus dan semua pekerja di lapangan juga berhasil tertangkap dengan barang bukti beberapa komputer dan uang tunai. Markas besar judi online akan segera digerebek. Beberapa pekerja sudah berhasil diringkus. Namun saat pihak kepolisian akan menyergap markas utama, ternyata semua orang sudah hilang. Bahkan pihak kepolisian yang datang dari Tiongkok mendapat serangan dari warga lokal yang sudah diperintahkan oleh perusahaan judi online yang sedang melarikan diri. Para polisi ini pun tidak bisa berbuat banyak karena mereka sudah terkepung. Untung saja bantuan datang. Tuan tanah di negara ini datang dan menghentikan semua warga yang takut kepadanya. Para polisi dari Tiongkok ini pun harus pulang ke negaranya, namun saat akan menuju pesawat, mereka mendapat telepon dari salah seorang guru yang melapor bahwa anaknya sedang terjebak di perusahaan judi online, dan sudah banyak mengirimkan pesan pertolongan dan kode rahasia di mana tempat persembunyian judi online yang mereka targetkan. Setelah melakukan beberapa pengamatan dan penyelidikan dibantu dengan salah satu mantan pekerja di perusahaan judol itu, mereka pun menemukan markas persembunyian terakhir target mereka. Perusahaan judi online yang buron ini bersembunyi di sekolah. Lalu salah satu adminnya yang sedang dihukum mendapat pesan untuk menyalakan alarm kebakaran di sekolah ini, sehingga pihak kepolisian yang menyamar menjadi pemadam kebakaran bisa masuk. Setiap sudut ruangan di sekolah ini pun langsung digerebek dan sempat terjadi baku tembak di sini. Para admin judi online pun langsung menghancurkan semua komputer mereka, dan saat para polisi sudah berhasil masuk ke persembunyian, bos mereka malah berpura-pura menjadi pekerja paksa di perusahaan ini. Padahal dirinya lah dalang dari semua penyanderaan semua pekerja di sini. Situasi menjadi kacau karena polisi menembak salah satu manajer perusahaan judi online ini, dan semua pekerja yang ketakutan mencoba untuk kabur. Akhirnya pihak kepolisian pun harus menggunakan beberapa tindak kekerasan untuk menangkap semua orang, dan begitulah akhir dari perusahaan judi online yang sudah merugikan banyak orang. Ana dan Pan Seng yang sudah membantu kepolisian pun tetap harus menjalani hukumannya. Lalu setelah masa hukuman mereka berakhir, Ana dan Pan Seng pun aktif menjalankan seminar untuk mencegah orang-orang terjerat ke penipuan online seperti judi online.